membuat objek. Karena ada banyak cara untuk membuat objek pada JavaScript, ya kita udah coba salah satu caranya di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan lihat cara lain untuk membuat objek pada JavaScript. Yang pertama, kita bisa membuat objek secara literal. Nah, ini pembuatan objek yang sudah kita coba di video sebelumnya. Ini cara yang paling simple. Lalu selain itu juga kita bisa membuat objek menggunakan function. Ya, khususnya function declaration. Lalu ada cara ketiga yaitu dengan menggunakan constructor function. Nah, cara inilah yang nantinya akan banyak kita gunakan ya. Menggunakan constructor function ini nantinya menggunakan keyword new. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan sebuah metode yang dinamakan dengan object.create. Jadi ada 4 cara. Yang akan kita coba di video kali ini adalah yang 3 pertama ini ya. Untuk object.create ini nanti akan kita coba setelah kita belajar mengenai prototype. Ya, sekarang kita lihat apa perbedaannya dan gimana sih cara bikinnya ya. Langsung aja kita buka kode editor kita. Seperti ini ya, saya sudah punya HTML dan JavaScript. Seperti biasa kita sembunyikan sidebar-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat objek. Yang pertama, kita coba dulu cara yang paling simple itu menggunakan objek literal ya. Misalnya, kita akan membuat sebuah objek mahasiswa. Yang simpelnya gitu aja ya. Caranya kita cukup membuat var, lalu nama variabelnya apa, kita isi dengan objek. Ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini yang sudah kita coba di pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ini, kita akan simpan pasangan antara key dan value. Ya, key-nya itu merupakan properti dari objek ini. Ya, misalkan, untuk mengidentifikasi seorang mahasiswa, misalkan mahasiswa tersebut punya nama, begitu ya, yang diisi dengan misalkan nama saya. Ya, jadi sebelah kiri itu ada key-nya, pisahkan dengan titik 2, lalu sebelah kanan itu nilainya. Nah, nilainya ini sesuaikan, kalau string menggunakan kutip, kalau integer tidak usah menggunakan kutip. Lalu jika lebih dari satu atribut, kalian pisahkan menggunakan koma seperti ini. Misalkan selanjutnya seorang mahasiswa itu punya NRP atau nomor registrasi. Misalkan saya tulis seperti ini. Ya, kalian boleh menggunakan kutip 2 atau kutip 1, ini sama aja ya. Kalau saya ganti dengan kutip 1, ini sama aja. Ya, seperti ini. Lalu misalkan mahasiswa tersebut punya email. Dan terakhir mahasiswanya punya jurusan. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan cara ini, sekarang kita sudah punya sebuah objek namanya mahasiswa yang di dalamnya berisi 4 buah properti. Untuk memanggil data mahasiswa ini, ya kita cukup buka browsernya seperti ini, buka konsolnya, save dulu jangan lupa ya, lalu kita refresh. Kita tinggal panggil nama objeknya seperti ini, pencet enter. Nah, lihat. Kalian bisa lihat ini sudah ada isinya. Paham ya? Membuat objek literal itu seperti ini. Kalau kita mau membuat objek berikutnya, misalkan mahasiswanya ada 2 begitu ya. Ya, kalian cukup bikin variabel lagi yang lain. Var, misalkan yang ini saya kasih nama mahasiswa 1 begitu ya. Ini boleh kalian copy atau ditulis ulang, ganti jadi mahasiswa 2, lalu ganti aja datanya ya. Misalkan yang ini mahasiswa kedua. Nah, ini misalkan saya sekarang punya 2 mahasiswa yang kalau saya panggil sekarang saya punya MHS1. Ups, ini error karena saya belum refresh ya. Refresh dulu. Saya panggil MHS1, ada Sandika, lalu MHS2, ada Dodi. Ya, jadi ini caranya membuat objek literal. Caranya sangat gampang, tinggal menggunakan kurung kurawal. Tapi jika kalian ingin membuat objek berikutnya, walaupun propertinya isinya sama ya, nama NRP, email jurusan, nama NRP, email jurusan, yang beda hanya nilainya, kalian harus tulis semuanya. Oke, sekarang kita lihat cara kedua menggunakan function declaration. Ini menggunakan function declaration. Ya, ini caranya kalian cukup membuat function begini. Misalkan kita kasih nama aja. Saya mau membuat objek yang sama seperti ini ya, tapi menggunakan function. Misalkan saya tulis gini, buat objek mahasiswa. Misalkan gini ya. Nah, nanti di dalam parameternya atau argumennya, kita kirimkan properti-propertinya. Misalkan nama, NRP, email, dan jurusan. Seperti ini.
Ya, lalu di dalamnya kita baru deklarasikan sebuah variabel namanya mahasiswa misalnya ya. Kita bikin dia sebagai objek. Nah, lalu objek ini kita isi properti-propertinya menggunakan argumen yang sudah kita tulis di dalam functionnya. Jadi misalkan kalau saya mau masukkan nama sebagai properti, jadi saya tulis mhs.nama diisi dengan argumennya. Ya, jadi di sini nama. Dan seterusnya. mhs.nrp diisi dengan nrp. Nah, jadi ini kita bikin objek kosong, lalu objeknya kita isi. Dan yang terakhir jangan lupa kita kembalikan nilai objeknya. Ya, karena objeknya MHS, kita bikin dia return MHS. Nah, ini caranya untuk membuat objeknya. Nah, sekarang kita isi objeknya. Caranya, kalian cukup misalnya bikin variabel namanya MHS3. Diisi dengan panggil functionnya, lalu parameternya kirimkan data mahasiswanya. Misalkan ini mahasiswa ketiga, saya isi datanya, namanya Novariza, urutannya sesuaikan ya dengan argumennya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang saya sudah punya objek namanya mahasiswa yang diisi dengan function declaration yang di dalam functionnya itu membuat sebuah objek. Kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Saya panggil MHS3. Nah, itu ya, kalian bisa lihat isinya sama seperti tadi. Itu menggunakan function declaration. Kalau kalian mau buat mahasiswa berikutnya, ya ini gampang aja. Kalian cukup bikin var MHS4, lalu diisi dengan buat lagi. Dan isi datanya. Nah, ini sedikit lebih ringkas daripada kita membuat objek literal, karena deklarasinya kita buat sekali, lalu objeknya kita bisa buat berulang-ulang. Begitu paham ya? Itu menggunakan function declaration. Nah, sekarang yang terakhir, kita akan coba buat menggunakan constructor. Nah, sebetulnya menggunakan constructor ini mirip banget dengan menggunakan function declaration. Ya, bahkan constructor ini adalah function yang khusus untuk membuat objek. Gitu. Jadi nanti kalian akan melihat kemiripan. Dan nanti ke depannya yang akan kita gunakan itu yang constructor ini. Ya, kita lihat caranya gimana. Nah, caranya itu kalian sama aja pada saat mendeklarasikan functionnya, sama seperti function declaration yang di atas ini ya. Jadi kita bikin function dulu, lalu nama functionnya juga sebetulnya bebas ya. Tapi kebiasaannya ya atau konvensinya pada saat kita membuat function constructor itu biasanya ini seperti di bahasa lain kalau kita membuat kelas. Jadi nama functionnya itu diawali dengan huruf besar, lalu kita tulis aja nama objeknya langsung. Jadi nggak usah seperti yang ini yang buat objek mahasiswa, nggak usah. Ini kita cukup tulis misalkan mahasiswa. Seperti ini. Lalu argumennya diisi dengan apa? Sama aja dengan function declaration. Ada nama, ada NRP, ada email, dan ada jurusan. Ya, jadi sama aja sampai sini. Yang beda tadi ya, nama functionnya diawali dengan huruf besar. Ya, walaupun ini hanya konvensi aja ya, kalian mau tulis huruf kecil juga nggak akan error. Ini hanya untuk membedakan mana yang fungsi declaration, mana yang constructor. Nah, lalu sekarang isi functionnya yang agak beda. Kalau tadi menggunakan function declaration kita menuliskan ada dua hal. Yang pertama ada var MHS, ini deklarasi objeknya, dan yang terakhir return MHS. Nah, kalau menggunakan constructor itu dua hal tersebut nggak usah kita tulis. Yang perlu kita tulis gini, kalian tulis ada keyword yang namanya this, ya nggak usah bingung dulu, nanti ini kita akan pelajari di video yang akan datang mengenai keyword this ini. Saya tulis gini, this nama diisi dengan nama. Ya kan, kalau tadi MHS titik nama ya. Ini saya lanjutkan dulu aja ya. Selanjutnya this NRP diisi dengan NRP. Menggunakan constructor yang kalian cukup tulis hanya ini aja. Tanpa ada var, tanpa ada return. Ya, sampai sini dulu. Kalau misalkan mau manggilnya, caranya gini. Kalian bikin variabel namanya misalnya MHS4 diisi dengan new. Nah, ini bedanya. Cara manggilnya beda dengan cara manggil
Kalau function declaration panggil nama functionnya, kalau menggunakan constructor harus ada new-nya. Jadi new mahasiswa, begini. Isinya sama, data mahasiswanya. Misalkan Erik, gini ya. Jadi cara buatnya, bikin variabel lalu diisi dengan new mahasiswa. Ini kita save dulu, kita coba jalankan, refresh. MHS 4. Nah, sama aja tuh ya. Itu jadi ini menggunakan constructor. Nah, kalau kalian masih bingung bedanya antara constructor dengan function declaration yang ada di atas ini, kan sebetulnya bedanya hanya di sini ya. Nah, kalian anggap aja bahwa ketika kita menggunakan constructor, itu anggap aja kita punya ini, var this diisi dengan kurung kurawal, gini, dan terakhir ada return this. Nah, jadi sebetulnya sama ya. Bedanya hanya kalau dengan menggunakan function declaration kita bikin sendiri var dan returnnya. Kalau menggunakan constructor udah dibikinin sama JavaScript 2 baris ini, jadi nggak perlu kalian tulis. Paham nggak? Nah, yang penting kalian tulis keyword new di sini. Hati-hati kalau misalkan kalian nggak pakai keyword new, ini dihapus. Nanti JavaScript-nya akan berasumsi bahwa kalian memanggil objeknya menggunakan function declaration. Jadi kalau pakai function declaration, deklarasi dan return-nya harus ada. Begitu. Jadi kalau ini saya save lalu saya jalankan, ya ini ingat tanpa new ya. Jadi bukan constructor nih, tapi function declaration. Kalau saya tulis MHS 4, dia undefined. Karena fungsinya nggak mengembalikan apa-apa. Ya, jadi begitu, hati-hati ketika kalian membuat function constructor, maka cara manggilnya itu wajib menggunakan new. Tapi ketika kalian buat menggunakan function declaration, itu nggak perlu ada new-nya. Oke ya, jadi mungkin itu beberapa cara untuk membuat objek, dan yang perlu kalian pahami betul-betul adalah yang menggunakan constructor ini, karena ini nantinya yang akan kita gunakan lebih banyak di seri ini.